Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja pendidikan profesi guru. Perkenalkan, nama saya Arif Hidayatullah. Saya adalah guru kelas 5 di MI Al-Huda Purwoasri Gumumas Jember. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 4 Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2025. Program studi guru kelas Madrasah Ibtidaiyah di LPTK Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dengan nomor induk mahasiswa 1870213253398. Pada hari ini, Senin 19 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja pada siswa kelas 5 MI Al-Huda Purwoasri Gumumas pada mata pelajaran IPAS dengan materi organ pernapasan pada manusia. Demikian perkenalan dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Baik, terima kasih. Sebelum memulai pelajaran, Pak Guru ucapkan salam terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pak Guru akan mengajak kalian dan mengingatkan kalian bahwa menjaga kebersihan, menjaga kesehatan itu adalah bagian dari cinta kita kepada diri kita dan juga cinta kita kepada Allah dan juga kepada Rasul. Karena apa? Karena kebersihan itu sebagian daripada iman. Allah itu suka kepada orang-orang yang bersih. Kemudian Pak Guru akan mengajak kalian bahwasanya menyadari bahwa badan yang sehat, badan yang bersih, kelas yang bersih, kelas yang nyaman itu juga menjadi wujud cinta kita kepada diri kita dan juga cinta kita kepada lingkungan. Kemudian Pak Guru juga menekankan kepada kalian bahwa merawat kelas, merawat sekolah, merawat alam itu adalah bentuk cinta kita kepada lingkungan, sehingga apa? Lingkungan kita menjadi bersih, menjadi sehat. Oke, selanjutnya sebelum pelajaran kita lanjutkan, Pak Guru minta kepada ketua kelasnya untuk memimpin doa terlebih dahulu. Silakan Mas Adit untuk memimpin doa terlebih dahulu. Bersiap-siap, doa mulai. Pak Guru akan mengajak kalian untuk menyanyikan lagu nasional, yaitu judulnya tentang Tanah Airku. Kenapa Pak kita harus menyanyikan lagu nasional? Agar kita bisa menghormati jasa-jasa para pahlawan yang telah gugur mendahului kita. Baik, silakan kalian berdiri.
Pak Guru akan mengecek kehadiran kalian dan kerapian kalian. Pak Guru cek dulu ya. Pertama, Dava, Zafran, Diana, Fadila, Prilly, Sadid, Raka, Salsa, Naura, Zahra, Faizan, Haki, Rara, Siva, Safia, Fadil, Jeffrey, Kuni, Jakia, Rina, Asifa. Oke, berarti masuk semua ya. Coba Pak Guru ingin cek dulu kesiapan kalian tentang pakaian. Seragam kalian, mulai dari dasi, ikat pinggang, silakan kalian cek dulu. Sudah lengkap ya? Oke, kalau gitu Pak Guru akan menyampaikan tentang tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Agar kalian tahu, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini tentang organ pernafasan pada manusia adalah peserta didik dapat mengenal organ pernafasan pada manusia. Jadi kalian bisa tahu organ-organ pernafasan pada diri kalian masing-masing atau kepada manusia. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi bagaimana bernafas dapat membantu manusia melakukan aktivitas sehari-hari. Sebelum pelajaran kita mulai, Pak Guru akan bertanya, mengapa setelah berlari, nafas kita menjadi lebih cepat? Angkat tangan. Ya, Mbak Naura, dijawab. Karena tubuh membutuhkan lebih banyak oksigen. Jadi kalau kita berlari, tubuh kita nafasnya menjadi lebih cepat, itu karena tubuh kita membutuhkan lebih banyak oksigen dan lebih banyak mengeluarkan karbon dioksida. Makanya tubuh kita ketika berlari nafasnya cenderung lebih cepat. Oke, terima kasih. Untuk melanjutkan pelajaran agar kalian tidak bosan, tidak jenuh, Pak Guru minta kita ice breaking dulu. Baik, kalian bisa lihat di layar depan bahwasanya organ pernafasan manusia itu yang pertama terdiri dari hidung. Kalian bisa lihat hidung di situ. Hidung itu berfungsi sebagai indera penciuman. Yang kedua, sebagai tempat keluar masuknya O2 atau oksigen dan CO2 atau karbon dioksida. Yang ketiga, fungsi dari hidung itu adalah untuk menyaring udara. Apabila kita bernafas, maka udara yang kita hirup itu akan melewati hidung terlebih dahulu. Kemudian yang nomor 4, mengatur suhu dan kelembapan udara. Itu fungsi dari hidung. Kemudian fungsi dari faring. Kalian bisa lihat di layar depan, fungsi dari faring adalah membersihkan udara. Yang kedua, melindungi tubuh dari infeksi partikel asing yang masuk. Kalau ada benda-benda asing yang masuk, itu disaring oleh faring. Kemudian yang ketiga, ada trakea. Trakea adalah berfungsi untuk mendorong partikel asing keluar. Kemudian yang kedua, memberi kekuatan mekanik trakea. Dan yang ketiga, merenggangkan trakea selama bernafas. Itu tugas dari trakea. Sekarang yang keempat, ada laring. Laring berfungsi untuk menghasilkan nada suara. Yang kedua, melindungi saluran pernafasan dari makanan. Dan yang ketiga, mengarahkan makanan ke esofagus. Itu fungsi dari laring. Kemudian ada paru-paru, berfungsi sebagai tempat pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Yang kedua, menyeimbangkan kadar pH darah di dalam tubuh. Sedangkan yang terakhir, yaitu ada bronkus. Bronkus berfungsi untuk menyalurkan udara yang mengandung karbon dioksida keluar dari paru-paru. Yang kedua, menopang paru-paru. Dan yang ketiga, menghubungkan trakea dan paru-paru. Itu adalah organ-organ pernafasan yang ada pada diri manusia. Oke, anak-anak paham? Oke, selebihnya coba kalian baca di bukunya kalian masing-masing tentang organ pernafasan pada manusia. Pak Guru kasih waktu membaca yaitu 3 menit.
Sekarang Pak Guru akan menampilkan tentang organ pernapasan yang ada pada manusia. Kalian silakan disimak videonya baik-baik. Nah, materi selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang organ pernapasan pada manusia. Yang pertama yaitu ada bernapas. Apakah yang dimaksud dengan bernapas? Nah, bernapas itu merupakan proses menghirup udara yang mengandung oksigen atau O2 dan menghembuskan udara yang mengandung karbon dioksida atau CO2. Berikut ini kita akan membahas tentang organ pernapasan pada manusia. Ini adalah gambar dari organ pernapasan pada manusia. Yang pertama, bagian ini disebut dengan rongga hidung. Fungsi dari rongga hidung yaitu menyaring udara yang masuk dan dibantu oleh rambut hidung serta selaput lendir. Bagian yang kedua disebut dengan faring. Faring berfungsi menyalurkan udara ke laring. Yang ketiga disebut dengan laring. Laring berfungsi menghubungkan faring ke trakea. Kemudian bagian ini disebut dengan trakea, berfungsi menyaring udara dengan bantuan rambut getah. Kemudian bagian ini disebut dengan bronkus. Bronkus berfungsi mengalirkan udara ke paru-paru. Bagian keenam disebut dengan alveolus. Fungsi dari alveolus yaitu sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Kemudian bagian ini disebut dengan paru-paru. Paru-paru merupakan organ utama pernapasan manusia. Nah, pada paru-paru ini terdapat selaput tipis yang melindungi paru-paru. Nah, selaput tipis itu disebut dengan selaput pleura. Kemudian, jika paru-paru diperbesar, maka tampilan paru-paru akan seperti ini. Sekali lagi Ibu tekankan, ini merupakan trakea atau batang tenggorokan. Cabang batang tenggorokan disebut dengan bronkus. Cabang bronkus ini disebut dengan bronchiolus. Cabang bronchiolus disebut dengan alveolus. Oke, baik, terima kasih anak-anak. Selanjutnya, Pak Guru akan meminta pendapat dari kalian per kelompok. Di sini kan ada 4 kelompok. Per kelompok akan Pak Guru mintai kalian pendapat tentang video yang tampil di layar depan. Jadi masing-masing kelompok nanti memberikan pendapat. Setelah kalian melihat video tadi, Pak Guru ingin minta pendapat kepada masing-masing kelompok. Coba Pak Guru minta pendapat di kelompok 2. Silakan Mbak Salsa dibaca. Bagaimana pendapat kamu ketika tadi sudah melihat video yang di layar LCD tadi? Pendapat saya setelah melihat video tersebut, saya menjadi tahu sistem-sistem organ pernapasan manusia. Oke, pendapat dari kelompok 2, yaitu setelah melihat tayangan video tadi, kelompok 2 sudah mengetahui tentang sistem-sistem pernapasan pada manusia. Oke, terima kasih. Oke, sekarang Pak Guru minta pendapat di kelompok 3. Silakan Mbak Rara dijawab. Saya menjadi mengerti bagaimana cara kerja organ pernapasan manusia. Oke, sekarang Pak Guru minta pendapat dari kelompok 4 tentang video yang sudah ditayangkan di depan. Silakan dijawab. Saya menjadi paham urutan-urutan organ pernapasan manusia. Oke, terima kasih. Oke, baik anak-anak. Dari ketiga kesempatan yang sudah Pak Guru berikan, kalian sudah memberikan pendapat. Intinya adalah kita sebagai manusia harus pandai-pandai bersyukur. Bersyukur dalam bentuk apa, Pak? Dalam bentuk apa saja? Salah satunya yaitu menjaga kesehatan, menjaga kebersihan diri, menjaga kebersihan kelas, menjaga kebersihan lingkungan. Karena apa? Karena itu adalah wujud dari cinta kita kepada Allah,
wujud cinta kita kepada Rasul dan pentingnya menjaga kesehatan itu adalah salah satu wujud cinta kita kepada diri kita sendiri. Karena Allah telah memberikan kalian organ-organ pernafasan yang berfungsi dengan baik sehingga sampai saat ini kalian masih bisa bernafas dengan baik. Oke, terima kasih. Sekarang karena sudah Pak Guru bentuk kelompoknya, Pak Guru minta setiap kelompok itu untuk berperan aktif dalam setiap menjalankan tugas-tugasnya. Ketika nanti Pak Guru kasih kalian tugas, yaitu kalian kerjakan dengan baik. Semuanya harus bekerja, tidak boleh mengandalkan satu orang saja. Semuanya harus berperan aktif, sama-sama ikut terlibat di dalam proses tersebut. Nanti kalau misalkan ada yang perlu ditanyakan, kalian silakan tanyakan kepada Pak Guru. Nanti akan Pak Guru jelaskan bagaimana langkah-langkahnya. Oke, terima kasih anak-anak. Selanjutnya, tugas kalian adalah membuat alat peraga sederhana dari bahan-bahan bekas. Sebelum itu, kalian lihat dulu bagaimana proses pembuatan alat peraga tersebut. Oke anak-anak, kalian perhatikan dari kelompok 1 akan membawakan presentasi tentang alat peraga sederhana yaitu organ pernapasan pada manusia. Silakan kepada kelompok 1 diperagakan dulu Mas Dava. Kalian bisa perhatikan. Lagi Mas Dava. Sudah dilihat? Oke, coba sekarang kalian presentasikan dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil karya yaitu proyek alat peraga sederhana organ pernapasan pada manusia. Organ pernapasan pada manusia itu terdiri dari hidung, faring, laring, trakea, bronkus, alveolus. Dari contoh alat peraga ini menunjukkan bahwa apabila balon bagian bawah yang berfungsi sebagai diafragma ditarik ke bawah, maka kedua balon yang berfungsi sebagai paru-paru akan mengembang. Apabila balon bagian bawah diafragma dilepaskan, maka kedua balon yang berfungsi sebagai paru-paru akan mengempis. Itu menunjukkan proses pernapasan pada manusia yang terjadi pada tubuh kita. Demikian presentasi dari kelompok kami. Oke, anak-anak, apakah ada pendapat dari kelompok yang lain? Tidak ada. Apakah semuanya jelas? Oke, terima kasih. Kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Oke, silakan kembali ke tempat duduk. Anak-anak, sekarang perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil alat peraga sederhana tentang organ pernapasan pada manusia. Silakan kelompok 2 dipraktekkan terlebih dahulu. Ditunjukkan ke depan, Mbak Zahra. Tunjukkan ke depan. Nah, kelompok lain bisa melihat. Sudah? Oke, terima kasih. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil karya yaitu proyek alat peraga sederhana organ pernapasan pada manusia. Organ pernapasan pada manusia itu terdiri dari hidung, faring, laring, trakea, bronkus, dan alveolus. Dari contoh alat peraga ini menunjukkan bahwa apabila balon bagian bawah yang berfungsi sebagai diafragma ditarik ke bawah, maka kedua balon yang berfungsi sebagai paru-paru akan mengembang. Apabila balon bagian bawah diafragma dilepaskan, maka kedua balon yang berfungsi sebagai paru-paru akan mengempis. Itu menunjukkan proses pernapasan pada manusia yang terjadi pada tubuh kita. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada dari kelompok lain mau menanggapi, persilakan. Saya ucapkan terima kasih. Nah, terima kasih atas presentasinya. Silakan kalau mau ditanggapi dari kelompok yang lain. Tidak ada? Apakah semuanya jelas? Apakah kalian sudah paham? Oke, baik. Kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Nah, kelompok 2 silakan kembali ke tempat duduknya. Anak, karena presentasinya sudah selesai, Pak Guru akan mengajukan pertanyaan kepada masing-masing kelompok. Oke, kelompok 1. Apa fungsi dari hidung? 1. Sebagai indera penciuman. 2. Tempat keluar masuknya O2 dan CO2. 3. Menyaring udara. 4. Mengatur suhu dan melembabkan udara. Oke, kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Baik, sekarang Pak Guru tanya kepada kelompok 2. Kelompok 2, apa fungsi dari laring? Menghasilkan nada suara, melindungi saluran pernapasan dari makanan epiglotis. Kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Guru akan bertanya kepada kelompok 3. Apa fungsi dari paru-paru? 1. Tempat pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. 2. Menyeimbangkan kadar pH darah di dalam tubuh. Kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Sekarang Pak Guru tanya kepada kelompok 4. Perhatikan untuk kelompok 4, apa fungsi dari trakea? 1. Mendorong partikel asing keluar. 2. Memberi kekuatan mekanik trakea. 3. Meregangkan trakea selama pernapasan. Kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Inti dari pembelajaran pada pagi hari ini adalah organ pernapasan manusia itu terdiri dari 1. Hidung, kemudian ada faring, yang ketiga trakea, yang keempat laring, yang kelima paru-paru, dan yang terakhir itu bronkus. Apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Oke, kita sebagai manusia itu harus pandai-pandai untuk menjaga kesehatan. Karena apabila kita sehat, badan kita sehat,
maka segala aktivitas kita bisa berjalan dengan baik. Tentunya apa? Menjaga kesehatan itu sangat penting, terutama polusi udara. Polusi udara yaitu kalian tidak boleh merokok, jauhi asap-asap kendaraan, asap-asap kebakaran. Kemudian kalau keluar, kalian bisa menggunakan masker untuk melindungi organ pernapasan kalian masing-masing. Oke. Pak Guru akan memberikan kalian lembar refleksi terkait dengan organ pernapasan pada manusia. Nanti kalian isi per kelompok. Pak Guru akan menyampaikan bahwa untuk materi minggu depan, yaitu kita akan mempelajari tentang gangguan pernafasan pada organ pernafasan manusia. Oke, sebelum Pak Guru akhiri, Pak Guru minta kepada ketua kelasnya untuk memimpin doa terlebih dahulu, agar supaya pembelajaran yang sudah kita lalui dari tadi, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Oke, silakan Mas Adit, pimpin doa ke depan. Persiapan siap-siap. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pak Guru hanya berpesan kepada kalian semuanya bahwa organ pernafasan manusia itu adalah organ penting bagi tubuh kita. Makanya kita sebagai pemilik organ tersebut harus pandai-pandai menjaga kesehatannya. Pak Guru juga meminta kepada kalian tolong untuk terus tingkatkan lagi belajarnya, tingkatkan lagi keaktifan di sekolah agar supaya ilmu yang kalian dapatkan, ilmu yang kalian inginkan mudah-mudahan dapat tercapai dengan baik. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.